Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya amat sangat ngeri ini para ternak Mulyono. Nah katanya di media, saya nggak tahu apa namanya tuh. Dia mengancam markas OSIS RP untuk dibom pasca pendapatan majikannya sebagai pemimpin terkorup di dunia. Ngeri kali ya para ternak Mulyono ini. OSIS RP pun mau dilawan guys, markasnya mau dibom di Amsterdam. Dan kemudian beberapa video terkait sindiran Pak Mulyono yang menjadi bukti kebohongannya, yang terbukti sekarang ya bahwasanya itu adalah kebohongan. Dan entah kenapa para ternaknya masih koplak dan masih percaya kepada dirinya. Oke bosku, mari kita simak videonya. Waktu sebelum lengser, ini orang masih sempat ngejualin pasir laut. Dan sekarang baru terbongkar bahwa ada laut yang terjual. Buat kalian warga yang ada di sekitaran Sungai Bengawan Solo, jangan sampai selip. Takutnya sungai kalian dijual pula. Benar. Investor Bukti nyata kalau Joko itu pembohong, tapi sudah ternaknya tetap aja percaya. masuk Sampai sekarang IKN belum tahu Nusantara kejelasan. tadi pagi dari Australia untuk Australia. pendidikan, kemudian tadi juga dari Rusia Wih, Rusia. properti, dan sekarang juga dari China juga untuk properti. Ini menunjukkan kepercayaan dari investasi baik lokal, domestik maupun internasional bahwa Nusantara memang Asik ya. tempat yang sangat menarik bagi investasi. Tapi urusan untuk yang kualitas buat pemerintahan memang semua dihandle oleh pemerintah. Pak, berarti ini investasi asing perdana ya Pak, yang groundbreaking. Ya hari ini ya. Kedepannya ada lagi nggak Pak? Kedepannya untuk kemudian kan Ini yang sudah tanda tangan LOI kan sudah banyak, kan diseleksi, kan di screening, mau masuk. Oh, sudah iya, banyak. Masuk, iya, ini masuk, iya Pak. Disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di IKN agar terbangun sebuah ekosistem yang baik sehingga Nusantara menjadi lokasi yang menarik. Total investasi dari swasta berapa Pak hingga groundbreaking ke-8 ini? Nanti tanyakan ke Pak Menteri. Pak Raja Jawabannya Juli, itu terus komplit semuanya. tanyakan Ini belum tentu terakhir sebelum sama betul ini. Oktober Pak. Apa itu? Groundbreaking Ya Oktober belum terakhir. tentu, nanti jangan-jangan seminggu lagi katanya yang pengen Terima kasih teman-teman. breaking lagi. Kalian udah pada baca Master berita ini pembohong. belum nih? Pedagang. Iya, gua bacain. Di persidangan itu terungkap kalau para pejabat di Kemenhub disuruh sama Direktur Prasarana Kemenhub Jamrides untuk ngumpulin dana 5,5 miliar buat ngedukung Jokowi pas Pilpres 2019 kemarin. Pernyataan itu diungkap sama Danto Restiawan, dia itu mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub. Kata Danto, si Jamrides ini dapat instruksi langsung dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk ngumpulin dana dari 9 pejabat pembuat komitmen atau PPK di DJKA. Nah, menurut si Danto, sumber dana itu asalnya dari kontribusi para kontraktor proyek perkereta apian yang dikenain fee. Nah, jadi nggak usah heran kalau OSIS RP masukin dia jadi nominasi salah satu pemimpin terkorup di dunia. Ini baru satu kementerian yang berani terang-terangan ngaku. Dan nggak menutup kemungkinan masih banyak pos-pos kementerian lain yang berpotensi disuruh hal yang sama si Joko. Bener nggak tuh? Kalau emang beneran dia bisa perintahin satu kementerian untuk nyari celah duit buat dikorupsi, berarti bisa aja dia ngelakuin hal yang sama di kementerian lain. Dan mungkin Iyalah. ada juga yang masuk ke kantong beberapa ketum parpol yang waktu itu jadi menterinya si Joko. Sebagai contohnya, misalkan Menteri A disuruh ngembat duit buat si Joko. Mungkin nggak kalau dia polos-polos aja nggak ngambil jatah buat dia sendiri juga. Kayaknya sih kalau dilihat dari habit para maling, hampir nggak mungkin dia dengan polos ngasih gitu aja duit korupsi ke bosnya tanpa ikut nikmatin duit korupsinya. Wah, asli. Doa. Karena dulu itu gue pernah ngedenger dari temen gue yang pernah nyamar jadi botol kecap di dapur istana. Katanya si Joko ini suka dan sering banget nyuruh anak buahnya dengan kata-kata pokoknya. Nah, contoh begini. Pokoknya saya minta jalanan dari Afrika ke Konoha itu harus selesai dalam waktu 24 jam. Terserah mau pakai cara apaan. Mau pakai cara yang benar atau yang salah, bodoh amat. Pokoknya saya tahu jalanan itu harus kelar dalam waktu 24 jam. Titik. Nah, coba lu bayangin. Kalau bos udah ngasih kode dan perintah kayak gitu, apa yang terjadi? Mau pakai cara yang benar atau salah, tetap aja dihalalkan. Yang penting kerjaan selesai. Nah,
Mantap nggak tuh cara dia mancing ikannya? Dan sepertinya sih, karena itulah Kim Plus kelihatan kayak nurut banget sama si Joko. Karena dia megang kartu as para petinggi parpol Kim Plus. Apa lo? Bung Rocky para ternak Mulyono kan sebelumnya nyap-nyapan tuh ya, bahkan ada yang ngancam mau ngebom posisi RT markasnya di Amsterdam itu karena menobatkan Jokowi sebagai pemimpin terkorup di dunia. Dan mereka waktu itu minta buktinya apa gitu ya. Nah sekarang ini ada seorang pejabat di Kementerian Perhubungan yang membawa soal perkereta apian. Dia menjadi saksi ini dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkereta Apian. Dia mengaku itu ditugasi oleh Menteri Perhubungan kala itu Budi Karya Sumadi mengumpulkan uang untuk biaya kampanye Pilpres Jokowi 2019. Jokowi ini kan dengan Budi Karya Sumadi ini dikenal sangat dekat ya. Budi Karya ini adalah orang kepercayaannya Jokowi. Jadi gampang nih kalau diurut-urut kemana muaranya kasus korupsi. Tidak mungkin bersembunyi di bawah yang satu ada semacam kegelisahan mereka yang Wah, ini tempat Bang Rocky oleh semuanya yang menyembunyikan fakta-fakta yang pada akhirnya fakta. Jadi kalau hari ini kita dengar kesaksian seorang pejabat lokal di Jawa Tengah yang berusia bersaksi, memberi kesaksian, memberi keterangan yang dipaksa oleh hierarki yang dia mencari uang membiayai itu artinya ada tim yang memang tentu untuk pemilihan 2019. Jadi kita harus pastikan bahwa korupsi itu ekstraordinary crime karena wilayah-wilayah yang dipaksa menggunakan uang itu wilayah yang dijadikan perusahaan. Kalau penjagaan misalnya pejabat-pejabat itu disuruh memberi uang artinya satu kementerian jenis crime yang sama, jenis kriminal yang sama dengan cara berpikir yang sama. Kita bisa lakukan semua BUMN juga dipaksa mengumpulkan uang beli membiayai pemilu dengan Jokowi terpaksa karena berpikir deduktif kita. Jadi sekali lagi kita coba membaca bahwa rejim Jokowi itu sesuai dengan apa yang disertifikatkan oleh OJCRP yaitu dan karena itu nggak perlu masuk dengan kamu itu nggak usah dipilih yang tentu saja orang akan anggap bahwa ini kan satu fakta. Oh ya, satu fakta ini harus dibaca di dalam orkestrasi dan bagian fakta yaitu keinginan Presiden Jokowi untuk menggunakan uang dan memaksa menterinya dan punya memaksa dia memaksa kepala dinas memaksa kepala proyek memaksa para rekanan proyek ini untuk menyumbang dan namanya bahkan kekerasan. Jadi sekali lagi kali ini mulai seiring dengan upaya Prabowo untuk menjamin bahwa politik nggak akan sebenarnya terjadi. Itu yang tunggu sebenarnya konsistensi. Nah dengan bukti permulaan begitu ya kita menyebutnya Bung Rocky ya. Ini apa masih mau mempersoalkan ini publikasi dari posisi RP itu kan? Karena tidak menutup kemungkinan ini nanti satu persatu mulai banyak pejabat yang membuat pengakuan semacam ini. Jadi OJCRP itu bukan lembaga yang disewa untuk mendominasikan atau menempatkan Jokowi sebagai pemimpin korupsi. Itu buruk buat dunia. Tapi memang ada sinyal dari masyarakat sipil yang tiba di OJCRP yang memungkinkan OJCRP itu preventif, yaitu bahwa pasti ada keputusan politik yang menyebabkan hierarki di bawahnya itu dipaksa untuk menggunakan uang demi kemudian dan Jokowi kemudian artinya spirit di balik enggak. Jadi fakta-fakta ini yang pertama soal yang tentunya. Wahai Ibu Irma Caniago dan para ternak Mulyono lainnya, apakah kalian belum bisa sadar? Pasir laut dijual. Abang tadi ngomong hati-hati nanti sungai juga dijual sungainya tuh. Hati-hati yang orang Solo yang dekat dari sana ya. Investor yang masuk di IKN katanya ada dari Australia, Rusia, ngeri kali ya. Dan terkait kementerian tadi yang disebutkan Rocky Gerung termasuk tentang pendanaan kampanye 2019. Wih, sadarlah para ternak. Oke, komentar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.